Subscribers yang berbahagia, kita beberapa saat ini sedang viral, kita mendengar berita masyarakat begitu heboh, termasuk juga sampai tingkat DPR dengan adanya cerita ataupun peristiwa pemecatan Dr. Terawan yang dinilai kontroversial itu. Yang saya dapat dari informasi yang dari media, yang saya baca dan saya dengar dari perdebatan, dari pembicaraan para ahli-ahli itu, memang saya menemukan beberapa hal yang menurut saya perlu disampaikan juga kepada para subscribers yang ada yang bertanya kepada saya. Ini sekalian juga menjelaskan ya, supaya kita juga tahu bahwa hukum ini dampaknya luar biasa terhadap kehidupan orang ya, apalagi orang tersebut kalau sudah mendapatkan permasalahan hukum itu sudah menyangkut masalah nasibnya, artinya jalan hidupnya. Saya tidak akan banyak membahas soal peristiwanya yang background yang terjadi seperti itu, tapi dari sisi hukum saya bisa menjelaskan bahwa hukum itu pasti ada 3 fase. Fase pertama yang disebut dengan fase antum, fase sebelum kejadian. Yang kedua adalah kejadiannya ataupun feiten. Yang ketiga, fase ketiga adalah fase yang disebut dengan postum. Nah, dalam perjalanannya kalau saya dengar dari beberapa perdebatan, perbincangan tentang Dr. Terawan ini, memang secara faktual kita tahu bahwa MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran itu telah memberikan rekomendasi, memutuskan untuk memberhentikan Dr. Terawan ini secara permanen. Saya sudah meyakini bahwa itu mungkin sudah melalui proses, namun mungkin prosesnya itu ya saya tidak bisa menilai ataupun tidak mau juga menilai, karena itu ada orang-orang yang bisa menilai apakah benar atau salah. Terlepas dari situ, saya akan berbicara dari doktrin akademik. MKEK ini berbicara masalah etik. Kalau kita berbicara etik, itu tidak ada kaitannya sama hukum, walaupun nantinya keputusan etik ini akan berdampak pada hukum. Nah, yang saya lihat bahwa Dr. Terawan ini sudah menyelamatkan kurang lebih ada, ini saya membaca di media ya, saya tidak tahu persis, sudah 40.000 orang yang terselamatkan. Banyak petinggi-petinggi negara kita ini berobat, namun hasilnya juga kita tahu sangat positif sekali ya. Dengan demikian, berarti bahwa yang dilakukan oleh terapi yang dilakukan Dr. Terawan ini ya memiliki manfaat gitu loh. Manfaat. Jadi artinya masing-masing pihak mestinya juga mempertimbangkan hal seperti itu. Terlepas dari ada prosedurnya, memang semuanya harus ada standar seperti itu. Nah, standar adalah standar menurut saya gitu ya. Tapi namun standar kedokteran itu harus juga diikuti dengan kemajuan ataupun adanya perkembangan penemuan-penemuan yang menurut saya harus juga diikuti oleh para dokter ini, para profesi dokter ini. Tidak hanya ansih terpaku kepada aturan-aturan baku saja. Contoh yang paling konkret yang saya lihat itu adalah banyaknya orang yang diselamatkan. Berarti ada manfaat terhadap terapi ini. Ya, jadi kalaupun itu dokter Terawan dipersalahkan, seharusnya kalau di dalam hukum itu dia ID itu harus juga memiliki standar. Ini yang benar, itu yang salah, seperti itu. Nah, kalau ini pun tidak ada standar ataupun belum ada penelitian, bagaimana kita mau memvonis ataupun menjatuhkan sanksi kepada orang yang belum tentu itu juga metodenya salah, seperti itu. Menurut saya kan hukum itu kan punya tujuan ya. Kalau saya kaitkan dengan hukum, tujuan hukum itu 3. Satu yang disebut dengan keadilan, 2 kepastian, yang ketiga manfaat. Nah, manfaat ini kan kalau ini untuk manfaat, so what gitu loh. Apakah ini kita tidak bisa menghormati ada manfaat bagi orang banyak? Nah, ini yang menurut saya harus dipertimbangkan secara baik ya, secara benar gitu loh. Walaupun saya ulang lagi, saya tidak mau berbicara masalah etika kedokteran itu bagaimana, itu udah urusan ranahnya udah beda lagi gitu. Sebagai contoh yang mungkin keluar dari konteks ya, tapi ini menurut saya ada hubungannya nanti. Saya ini punya mobil, satu saat kan kena ranting, kena apa, itu menimbulkan goresan-goresan halus gitu ya, sepanjang bodi mobil itu. Nah, saya coba membersihkan itu pakai odol. Nah, odol itu saya
uji cobakan kepada di bodi mobil itu, ternyata hasilnya hilang itu baret-baret itu seperti itu. Nah, itu kan penemuan, walaupun menurut kalangan orang banyak kan odol itu kan gunanya untuk mensikat gigi kan seperti itu. Namun saya cobakan di mobil ini, ya menurut saya ya nggak ada salahnya kan seperti itu. Ada penemuan-penemuan seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, kenapa tidak kita juga ada penemuan ataupun hal yang baik, ya kita dukung bersama-sama. Ayo kita diskusikan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita tetap jaga kesehatan dan sukses.